Masyarakat kita memberi makna begitu luas kepada komunisme. Tiap orang ataupun kelompok kiri dianggap komunis atau PKI. Padahal prakteknya tidak sesederhana itu. Mari kita lihat. Hola, ketemu lagi dengan saya Fikri di History Project. Komunisme berpangkal pada pemikiran Karl Marx, yang mana ajarannya dikenal dengan Marxisme. Di abad 19, Marx merumuskan pemikiran tentang perjuangan kelas untuk menciptakan kesejahteraan komunal. Kemudian, Marxisme ditafsirkan beragam oleh generasi setelahnya. Di video ini, saya akan membahas penafsiran Marxisme di Indonesia dari 3 indikator utama. Pertama adalah revolusi, yang kedua adalah transnasionalisme, yang ketiga adalah agama. Revolusi menjadi salah satu pemikiran penting dari Marxisme. Menurut Marx, perubahan di masyarakat itu tidak bisa dilakukan dengan tambal sulam. Perubahan harus dilakukan secara mendasar, secara menyeluruh. Itu yang ada dalam pemikiran Marx. Kemudian, transnasionalisme maksudnya adalah masyarakat komunis, tujuan dari Marxis adalah komunisme. Masyarakat komunis di dunia itu harus berkoneksi, saling berhubungan. Yang berikutnya, sisi agama, karena ada pernyataan Marx yang bilang bahwa agama itu adalah candu bagi perjuangan kelas. Agama adalah candu bagi masyarakat. Kenapa? Karena agama bisa melemahkan perjuangan masyarakat. Oke, itulah 3 indikator yang saya gunakan di video ini. Adapun tokoh yang saya angkat di video ini untuk melihat interpretasi Marxisme di Indonesia adalah Ahmad Aidit, atau yang lebih familiar dengan DN Aidit, Dipa Nusantara Aidit dari Partai Komunis Indonesia. Yang kedua adalah Tan Malaka dari Partai Murba. Yang ketiga adalah Sultan Syahrir dari Partai Sosialis Indonesia. Ya, kalau kalian sadar, ketiganya adalah putra Minangkabau. Ketiganya adalah orang Padang. Saya berani bilang ketiganya, khususnya Aidit. Aidit ini memiliki darah Minang dari ibunya. Sehingga saya berani bilang bahwa Aidit adalah orang Minang. Aidit adalah orang Padang. Oke, mari kita bedah pemikiran 3 tokoh ini berdasarkan indikator tadi. Bagaimana mereka melihat revolusi, transnasionalisme, dan agama. Pertama, Aidit. Bagaimana Aidit melihat revolusi? Ya, Aidit setuju dengan konsep revolusi. Indikatornya adalah ketika Aidit memimpin PKI, Partai Komunis Indonesia, dia ingin menyiapkan sebuah kelompok militer, angkatan kelima disebutnya, yang dipersiapkan untuk sebuah revolusi yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Ini bisa kita bisa simpulkan sementara bahwa Aidit setuju dengan konsep revolusi. Berikutnya, konsep transnasionalisme. Aidit begitu dekat dengan pemerintah Tiongkok. Sebelum gerakan 30 September, Aidit beberapa kali melakukan kunjungan ke Tiongkok.
Ya benar, orientasi atau afiliasi komunisme atau PKI khususnya di Indonesia itu lebih dekat dengan komunisme Tiongkok. Jadi di poin kedua, Aidit setuju dengan konsep transnasionalisme. Kemudian pada poin ketiga, indikator ketiga yaitu agama. Pada satu kesempatan Aidit menyatakan bahwa kalau agama bisa menjadi alat perjuangan untuk melawan kapitalisme, melawan kolonialisme, melawan neokolonialisme, adalah suatu kegilaan menganggap agama adalah candu. Dari pernyataan ini, kita bisa simpulkan bahwa Aidit tidak anti agama. Aidit tidak resisten dengan agama. Oke, itulah interpretasi Aidit terhadap 3 indikator yang saya buat. Tokoh yang berikutnya adalah Tan Malaka. Bagaimana Tan Malaka melihat revolusi? Ya, Tan Malaka setuju dengan konsep revolusi. Indikatornya adalah Tan Malaka pernah menculik Perdana Menteri karena dianggap terlalu lembek dengan dengan Belanda. Waktu itu sudah mengklaim merdeka Indonesia ya. Jadi Tan Malaka pernah menculik Perdana Menteri karena dianggap terlalu lemah, terlalu lembek terhadap Belanda. Yang diinginkan oleh Tan Malaka adalah perlawanan. Dalam hal ini fisik ya. Oke, itu dari revolusi. Yang kedua dari transnasionalisme. Nah, ini Tan Malaka berbeda dengan Aidit. Tan Malaka melihat bahwa transnasionalisme itu tidak diperlukan. Tan Malaka tidak setuju dengan transnasionalisme. Makanya Tan Malaka dikenal oleh sebagian orang sebagai seorang komunis nasionalis karena dia tidak berafiliasi baik dengan Uni Soviet maupun dengan Tiongkok. Berikutnya dari sisi agama, bagaimana Tan Malaka melihat agama? Di bukunya yang terkenal ya, Madilog, Materialistik, Dialektika dan Logika, Tan Malaka menyatakan di sana bahwa Islam adalah agama yang paling rasional. Di sana Tan Malaka membandingkan dengan agama-agama yang lain, tapi kita tidak membahas hal tersebut. Tapi dari perspektif ini, kita bisa mengatakan bahwa Tan Malaka tidak memiliki resistensi terhadap agama. Oke. Sekarang tokoh yang terakhir, Sultan Syahrir dari Partai Sosialis Indonesia. Dari nama partainya saja kita bisa tahu ya, sosialis itu memang sedikit berbeda dengan komunisme. Bagi sebagian orang mengatakan bahwa sosialis adalah fase sebelum terjadinya masyarakat komunis. Lalu apa sedikit perbedaannya? Sosialis tidak setuju dengan konsep revolusi, dan kemudian sosialis juga masih mengakui kepemilikan pribadi. Setidaknya 2 hal itu. Kembali ke poin yang kita bahas, bagaimana Sultan Syahrir dengan Partai Sosialis Indonesianya melihat revolusi? Ya, tentu saja tidak. Sultan Syahrir tidak setuju dengan konsep revolusi. Sultan Syahrir lebih percaya pada konsep memperjuangkan kekuasaan dengan cara konstitusional. Poin yang kedua tentang transnasionalisme, ya karena yang dianut oleh Sultan Syahrir adalah sosialisme, tentu dia menolak transnasionalisme dari Marxisme, dari komunisme secara spesifik. Yang terakhir, sisi agama. Yang ketiga ya, bagaimana Sultan Syahrir melihat sisi agama menurutnya? Ya, lagi-lagi karena Sultan Syahrir adalah seorang sosialis, dia tidak melihat agama sebagai sebuah ancaman.
Lagi-lagi tidak ada resistensi dari Sultan Syahrir terhadap agama. Hubungan di antara ketiganya juga menarik. Perdana Menteri yang diculik oleh Tan Malaka itu adalah Sultan Syahrir. Kemudian Tan Malaka juga dimusuhi oleh orang-orang PKI, terutama sejak kegagalan pemberontakan PKI pada 1927. Syahrir sudah jelas-jelas menolak komunisme, yang artinya Sultan Syahrir tidak dekat dengan orang PKI. Baik, dari 3 tokoh tadi, kemudian menggunakan 3 indikator juga, kita bisa simpulkan bahwa interpretasi Marxisme di Indonesia itu berbeda dalam hal revolusi, dalam hal transnasionalisme. Tapi interpretasi Marxisme di Indonesia sepakat dalam poin agama. Tidak ada resistensi terhadap agama dalam interpretasi Marxisme di Indonesia, setidaknya dari 3 tokoh tadi. Baik, saya kira itu kesimpulan dari video ini. Kalau kalian memiliki pendapat yang berbeda, silahkan drop di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Dislike saja kalau tidak suka, like dan share kalau kalian suka. Sampai ketemu di video berikutnya. Adios.